Dan kita kayaknya nggak usah sok kuat-kuatin gitu. Kalau pada saat itu aku ngerasanya tuh pelajarannya, lu nggak usah disok kuat-kuatin gitu. Lu terima aja dari teman-teman lu, dari support, dari sekeliling lu. Mereka mau memberikan cintanya untuk lu terima aja gitu. Karena kita memang udah kadang nggak bisa dikuat-kuatin gitu ya. But then again, kita dengan begitu kita bisa jalan step by step. Wih, ini ada quote bagus ya. What doesn't kill you makes you stronger. Ternyata baru tahu loh, ini udah lahir sejak tahun 1888 oleh seorang filsuf Jerman yang namanya Friedrich Nietzsche. Ternyata quotes ini udah tua umurnya ya. Iya. Dan itu ada lagunya loh. Oh ya, gimana? Ya, Gimana coba lagunya? gimana nyanyi. What doesn't kill you make you stronger. Ngobrol aja. Yuk ngobrol. Yuk. Ngomong-ngomong. Apa ya? Itu tadi itu sebenarnya artinya apa tuh? What doesn't kill you makes you stronger. Jadi apa-apa yang nggak bisa menghancurkan kita, Membuat kita itu sampai- justru membuat membuat kita jadi terpuruk, tapi justru membuat kita jadi lebih kuat gitu. Karena pasti momen-momen itu punya pengalaman pembelajaran yang amat sangat dahsyat gitu ya kali ya. Ya kan? Jadi kita jadi bisa lahir seperti manusia baru. Lebay ya. Setiap orang ada lah ya kayak gitu. Mungkin setiap orang punya Punya ya pengalaman pengalaman yang seperti itu ya. Iya. What doesn't kill you makes you stronger. Aku tahu kamu. Apa? Waktu kamu itu loh. Waktu apa? Mau selesaiin S3 kamu. Oh, Iya kan? gitu ya. Iya kan? Segala upaya ya berusaha Atau ada yang lain? Baik itu ada dosen-dosen, teman-teman ya. Oh Iya. iya kan? What doesn't kill you makes you stronger, right? Betul. Kita dari Ibu Aca dulu gimana? Iya, Ibu Dari Aca. nomor Orang yang dia ini tunjuk aku jadinya. Nanti saya dapat giliran. Oke. Gitu gini ya. Kalau aku pada saat papiku dipanggil Tuhan, meninggal tiba-tiba, itu rasanya, waduh, sampai pada saat dinyatakan meninggal, gak bisa nangis tuh, sampai bengong aja, shock kali, terlalu shock. Karena tiang keluarga banget tuh ya. Itu si papi ya. ATM keluarga kan. ATM keluarga. Karena kan mami nggak kerja kan, jadi aku kan belum menikah pada saat Tapi itu. Udah lulus. Udah lulus dan udah bantu kerja, tapi kan belum apa-apa, Iya. jadi belum bisa apa-apalah gitu. Tapi disuruh kan harus ada yang memposisikan sebagai dia dong di kantor ya. kan, di kantor, di keluarga gitu kan. Nah itu harus cari duit dong. Nah itu di situ, itu belajar untuk bangkitnya itu lama sekali, berapa tahun. Nah itu seperti learn by doing gitu. Tapi Tuhan mengajarkan aku yaitu untuk tidak menggantungkan kepada manusia, tapi belajar untuk aku harus bergantung pada Dia gitu. Seperti itu. Dia yang memberikan kekuatan. Jadi aku bisa tuh jalanin saat-saat hal itu Saat yang berat ya. itu berat sekali. Sampai sekarang kamu yang take over semua ya? Iya. Wih, luar biasa. Strong berapa Strongernya Acel. Iya, dari ngalamin bagaimana klien itu putus,
nggak sama kita lagi gitu. Bagaimana kita harus diomelin, nggak tahu apa-apa. Ya. Iya, karena ya harus belajar benar-benar dari nol. Sekarang udah balik ngomelin klien. Bisa sekarang. Stronger soalnya stronger. Stronger dari klien. Selamat jadi gue. Oke, Ya. sekarang Ibu. Saya dulu atau Oh boleh Yanti loncat dulu? ya. Oh, loncat deh ya. Loncat-loncat Itu ya. kan salah satu ya pengalaman itu ya. Ya yang terakhir sih saya sakit. Oh iya, yang kemarin itu ya. Itu sakit Itu tapi gimana nggak tuh? tahu, nggak tahu. Jadi kok sampai gini ya, kondisinya itu sampai naik tangga cuma 1 lantai, itu saya ngap tuh sampai yang, aduh mesti duduk dulu gitu untuk napas gitu loh. Nah Tiba-tiba jadi ngap. iya, Dan itu tidak pernah terjadi. nggak pernah terjadi. Jadi aku pikir, aduh ada apa dengan jantungku Iya, nih? iya. Karena ada temen kan lagi tuh kayak gitu sakit jantung. Jadi buru-buru dong ke dokter dong. Itu ngedrop sih bener-bener, nggak taunya memang pada saat itu memang kondisiku lagi ngedrop banget. HB ku terlalu rendah. Jadi ya udah, jadi itu kita ya mau nggak mau deh 2 hari bener-bener kayak di download gitu loh. Tambah darah lah, apa istirahat, minum ini, minum itu, vitamin lah segala macem gitu. Ya udah. Akhirnya ya udah recovery, ya stronger lah. stronger? Karena udah tahu kan Oh iya, kurangnya penyebabnya apa. Jadi buru-buru minum vitamin lah, makan apa. Pokoknya asupan-asupannya yang benar-benar bikin kita tambah darah, tambah tenaga, kayak gitu. Jadi strongernya juga dalam hal pengetahuannya. Oh jadi Iya, ya kalau kayak makanan, gini ternyata iya. sebabnya ini dan makannya perlu yang begini, Betul, begini betul. gitu ya. Ya. Padahal tadinya disangkainnya jantung ya. Iya, jadi kita salah duga kan kalau misalnya nggak tahu Jauh benar banget ya, kondisinya. gitu ya. Iya. Padahal anemia. Begitu Ternyata ya. Iya. Jadi kita nggak boleh suuzon ya Iya, kalau betul. ngalamin. Oh kayaknya ada keluhan ini ya belum tentu sakitnya Iya. itu ternyata seperti yang kita duga ya. Betul. Ya, Dan negatif nih tadinya nih. Iya. Buru-buru deh dilempengin sama dokter. Negatifnya. Ci, itu kan kalau Iya. dalam hal yang sakit ya. Ya. Aku tuh yang penasaran yang mana nih? Waktu ngejar sampai selesai S3-nya itu ya. Ya. Ya itu kan kayaknya sampai kita semua ikut mendoakan. Iya. Iya kan? Nah, yang aku merasa gini, apa yang stronger gitu? Dari sisi diri Cianti, Cici merasa, wah ini jadi stronger nih dalam hal ini tuh, dalam peristiwa itu apa tuh? Dalam hal itu ya jadi gini. Pengalamannya tuh bukan cuma pengalaman secara akademis kan, kita memang harus lebih banyak research, belajar dan lain-lain gitu ya. Itu pasti ya kalau kita sekolah. Tapi ada hal-hal kehidupan gitu. Memang katanya sih S3 tuh kita bukan hanya belajar akademis tapi belajar tentang hidup. Tentang kehidupan. Jadi banyak pengalaman, misalnya ada yang tadinya kita kira baik, ternyata tidak baik gitu kan ya. Yang kita kira dia mau nolong atau malah mau nusuk dari belakang. Kayak gitu-gitu kan kita nggak tahu tadinya. Terus hal-hal di luar dugaan itu. Terus ada lagi misalnya teman-teman semuanya itu udah pada selesai, terus kita ketahan karena memang ada 1-2 hal lah, dosen lah, apalah, urusan segala macem lah, segala macem gitu. Itu membuat kita tuh stres. Stresnya tuh bener-bener numpuk. Udah ada dari sisi schedule kita stres, terus ada lagi ya yang kayak tadi gitu tuh, trial dari kanan kiri gitu ya. Itu bener-bener nambahin stres. Nah di situ ya kembali lah, memang kita mesti mengandalkan Tuhan ya, jangan mengandalkan even dosen kita yang bisa bantu kita memang kan ya, tapi itu tetap kita harus mengandalkan Tuhan. Gitu. Ya udah begitu ada titik balik itu, terus berserah sama Tuhan. Itu tiba-tiba tuh kayak yang tadinya semua kusut, kayak terurai, pelan-pelan terurai gitu loh. Itu amazingly tuh kayak gitu jalannya gitu. Jadi kok ini kebuka, jadwal keluar, ini beres, itu beres gitu. Akhirnya memang ya udah, itulah yang memberi kekuatan saya sebenarnya ya Tuhan mungkin ya. Ya begitu kita sadar bahwa ini bukan kekuatan kita loh ya, kita nggak bisa ngandelin diri kita sendiri, even cuman masalah
kuliah. Tetap lah ya, begitu kita berserah, ya itu semua terbuka gitu. Keren ya. Iya. Aku jadi inget cerita ini, analogi kupu-kupu ya. Kupu-kupu di dalam kepompong gitu kan, dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh, nggak bisa bela diri, nggak bisa apa ya. Kepompong aja, mau kegencet, keinjek juga, dia cuma bisa pasrah kan di dalam kepompong itu. Keluar nggak bisa ngapa-ngapain kan di dalam kepompong. Tapi begitu saatnya tiba, kepompongnya terbuka, dia jadi kupu-kupu yang indah gitu. Dan itulah what doesn't kill you makes you stronger ya. Ini meaning yang aku tadi dengerin cerita Acel Cianti ya. Jadi ada saatnya memang kayaknya gitu ya, Tuhan izinkan kita dalam kondisi di dalam sebuah kepompong itu, sehingga kita cuman bisa berserah sama Tuhan. Aduh Tuhan, kita udah berusaha kan, ya kita namanya manusia ya, pasti kita berusaha yang terbaik, kita berusaha ini berusaha itu, tapi ternyata ada saat dan waktunya Tuhan membuat indah pada waktunya. Betul, gitu tuh, itu keren banget ya. Dan aku juga ingat kalau aku mengalami ya kalau dalam maksudnya kayak keluarga apa gitu, so far baik-baik gitu ya. Tapi ada satu ya, tadi lagi sambil cerita nyari-nyari gitu ya, apa ya what doesn't kill me makes me stronger gitu. Jadi dalam pengalaman berbisnis ya, bisnis aku di ini kan aku membangun partner-partner bisnis gitu ya. Nah, tetapi ketika pandemi itu ditinggalin, ibaratnya ditinggalin partner bisnis, terus ngalamin omset dari yang omsetnya bagus gitu, tinggi gitu kan, karena ada omset grup sama teman-teman gitu. Itu bener-bener drop, abis gitu ya, abis dalam artian drop, sedrop-dropnya gitu. Kadang setiap bulan itu sampai mikir gini, aduh mesti gimana ya, mesti kerja kayak gimana lagi ya gitu. Udah berusaha kok tapi kayaknya mentok gitu. Udah coba, aduh kok nggak bisa juga, aduh ini gini, kok nggak bisa gitu, omset nggak bisa tercapai gitu ya. Even, aduh bener-bener anjloknya tuh boleh dibilang mungkin 80-90% gitu kan. Nah, itu sempet kayak terpukul gitu ya. Kayak aduh udah deh kayaknya emang udahlah gitu ya. Apa ditinggalin apa gimana. Udah mulai otak mikir aduh cari apa yang lain lagi gitu ya gitu kan. Nah tetapi aku tetap bertahan gitu. Dalam artian gini, karena selalu sekarang jadi gini, aku tuh dulu orangnya kalau udah ketemu yang kayak gitu mentok, udah tinggalin aja gitu. Punya mental tuh mindset kayak gitu. Sesuatu yang kayaknya udah deh, udah susah lah ini, udah nggak bisa works lah apa gitu ya. Jadi dengan buru-buru ya udahlah lupain aja, udah just drop it gitu ya, udah buang aja pindah ke yang lain. Tetapi kali itu enggak gitu. Kayak dalam hati tuh masih ada pengharapan, masih ada gini, gak apa-apa. Aku cuman bisa berserah, berdoa. Cuman aku membaca kayak kairos Tuhan lagi. Aku bilang Tuhan, oke, aku berusaha lagi gitu ya, tapi kok kayaknya pintu belum Tuhan bukain gitu. Tapi kok kayak udah berusaha, kok masih belum bisa ya, belum sanggup gitu kayaknya. Kayak ibarat kalau kupu-kupunya mau bersayap terbang tuh kayak masih belum bisa terbang gitu. Terus akhirnya sampai di satu titik. Nah, dalam proses itu gitu, aku merasa satu gitu. Aku belajar bagaimana berserah sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu tuh kayak lebih kuat ya, kayaknya lebih didorong gitu untuk itu gitu, karena udah berusaha nggak ada lagi gitu kan, semuanya kedaulatan Tuhan gitu. Nah sampai akhirnya di satu titik aku melihat titik terang gitu, kelihatannya bisa nih, kayaknya bulan ini aku melihat nih, waduh kayaknya aku bisa nih gitu, aku bisa mencapai target omset nih di bulan ini gitu kan ya. Dan itu mulai gitu, dan sekali mencapai target omset gitu kan harus bulan depannya harus capai lagi gitu kan. Nah tuh kayak pelan-pelan tuh kayak bisa gitu ya. Terus mulai ada bonus lagi gitu kan dari omset yang tercapai itu gitu ya. Terus saya sekarang mulai dari tim yang tadinya ninggalin gitu ya. Terus mulai ada lagi seseorang yang juga kayaknya dia mau oke deh gue siap bangkit lagi nih juga gitu ya. Yuk kita fight lagi sama-sama. Nah itu tuh kayak itu aku merasa ternyata kita itu harus punya daya juang, bukan cuma daya juang, karena kita berjuang udah nggak bisa, tapi daya tahan itu yang kadang orang nggak bisa bertahan gitu ya di dalam kesulitan gitu. Tapi ketika kita bertahan di dalam kesulitan gitu, dan kita nggak bisa melakukan apa-apa, dan kita tahu kekuatan kita itu yang bisa kita andalkan cuma dari Tuhan. Nah itu tuh yang
ya it makes me stronger gitu. Aku merasa aku lebih kuat gitu menghadapi yang namanya hidup kan ada tantangan ya. Mungkin ya. ada di atas, terkadang di bawah. Jadi ketika menghadapi tantangan kita tahu gitu bahwa kita tidak boleh semudah itu menyerah, semudah itu melepaskan mimpi kita gitu ya. Kita harus, kalau aku waktu itu ya, aku just berpikir ulang gitu, go back gitu. Maksudnya berpikir ulang, kenapa Tuhan bawa aku sampai ke sini? Waktu itu Tuhan pimpin aku seperti apa gitu. Jadi aku kayak flashback gitu. Begini nih, dan itu yang menimbulkan pengharapan dan iman. Oh, ya berarti masih bisa gitu. Tuhan belum bilang selesai kok gitu ya. Akunya yang harus berusaha lagi gitu dan nggak boleh menyerah gitu ya. Jadi nggak boleh cepat menyerah. Nah itu yang membuat aku akhirnya oke, gitu ya. Ternyata, aduh puji Tuhan gitu ya, terima kasih gitu ya. Gitu ya, what doesn't kill me makes me stronger. Yes, gitu kan. Nah mungkin Ime sekarang nih pengalamannya. Kalau aku pengalamannya kemarin yang setahun lebih kemarin itu adalah yang kebakaran rumah. Jadi rumahku kebakaran, ambles semuanya, habis, bis semua. Sampai ya sekarang masih suka ngomongin, kok nggak ada yang kesisa bentuknya gitu ya waktu itu kita habis kebakaran kita naik ke loteng gitu kan. Bener baik ya. Lemari baju aja sampai nggak ada sama sekali bekasnya gitu. Supaya nggak ada biaya bongkar. Sampai AC aja nggak ada bekasnya, TV nggak ada bekas, sama sekali nggak ada, semuanya habis kebakar ludes gitu. Yang tersisa cuman ada di kamar mertua. Waktu itu bagian agak depan memang. Itu ranjang tidurnya sama ada lemarinya di ujung doang memang. Jadi istilahnya belum sampai ke situ apinya tuh bagian depan. Selebihnya semuanya habis gitu. Apinya dari belakang berarti ya? Karena ada angin gitu kan. Jadi dia ke belakang dulu. Dan yang lucu pas habis kebakaran itu pagi-pagi karena bentuk rumahnya dari depan masih kelihatan biasa. Jadi kalau ditanya orang, rumah lu kebakar? Kagak, gue mah cuman atap-atapnya doang. Oh gitu. Karena gue sendiri nggak masuk ke dalam, gue cuma lihat dari depan. Jadi masih optimis. Enggak, gue kayaknya tuh atap-atapnya doang gitu. Begitu masuk ke dalam ternyata enggak, rumah gue habis, bawa semuanya sampai ke dalam gitu, sampai ke atas habis gitu. Nah waktu kejadian itu tuh, ya itu yang bikin aku down sama suami kan, tepatnya berdua karena ya kita udah gimana nih, kita nggak ada apa-apa lagi gitu kan, mau gimana nih gitu, udah malah duit pas-pasan gitu kan, terus udah gitu abis pandemi waktu itu kan, udah jadi itu keadaannya tuh udah kita kayak nggak sempat mikir, kita kayak bingung aja, kosong gitu, kita kosong ini, kita mau mulai dari mana gitu kan, malah kejadian yang kayak gini tuh ya siapa sih yang mau ngalamin gitu, itu baru pertama kali kita sampai kayak terpuruk gitu kan. Cuman ya maksudnya ya sama dengan cici-cici yang lain gitu ya, kita sepakat gitu lah ya, kita jalanin aja, kita bisanya gimana, kita dari yang benar-benar dari awal, dari nggak ada apa-apa kita jalanin aja gitu. Semua orang pada bilang, aduh turut prihatin ya, kalau kayak gini mah rumah lu mau jadi lebih bagus nih gitu ya. Semua orang bilang kayak gitu loh. Amin. Ya, amin. Tapi dalam hati ya, ini bener gak sih ya? Emang orang kalau habis kebakaran katanya rumahnya udahannya maksudnya bisa dibangun dengan lebih baik lagi mungkin ya, karena kan baru direnov juga. Tapi dalam hati tuh sebenarnya, aduh ini gimana cara mulainya gitu ya. Kita juga udah abis-abisan gitu. Cuman yang aku rasain selain kita juga pasrah sebenarnya gitu ya, pasrah deh Tuhan mau dibawa kemana gitu ya. Tapi juga pada saat itu adalah support dari teman-teman itu ya, sangat besar gitu ya. Aku ingat banget waktu itu ada dari Omah itu kan, kan mau memberikan, siapa namanya? Omah Grace mau memberikan sumbangan gitu dari teman-teman gitu ya. Aku waktu bilang nggak usah, maksudnya aku bukan yang nggak usah dalam arti aku arogan atau gimana. Karena aku ngerti banget, ini abis pandemi, orang-orang juga pada abis-abisan gitu loh. Aku juga gimana gitu ya. Kayak membiarkan teman-teman kita juga untuk memberikan sedikit untuk aku gitu sama Uji gitu kan. Cuman pada saat itu si Oma bilang, itu tandanya kita sayang, kita care sama kamu. Maksudnya bukan dari nilainya. Memang maksud aku juga bukan dari nilainya. Tapi waktu itu aku bilang, maksudnya ini habis pandemi, orang-orang juga pada habis-habisan. Aku bilang gitu. Enggak, ini maksudnya kita sebagai support, kita care sama kamu. Kita juga mau memberikan walaupun sedikit
Tapi kita tuh mau memberikan rasa sayang kita sama kamu gitu kan. Dan waktu itu ya oke, aku ngerti dan maksudnya aku terima. Dengan aku menerima cinta kasih sayang teman-teman, aku juga bangkitnya tuh kayak stronger gitu. Pada saat itu sih ya benar-benar dari awal terus aku merasa dengan banyaknya teman-teman yang sayang sama aku, keluarga, aku pasti bisa gitu ngadepin semuanya. Itu sih. Iya loh, ingat waktu itu ya Ime itu di rumah waktu pandemi tuh udah kayak studionya ya. Itu buat promo baju kan dia kan bisnisnya memang garment kan, baju, promo baju apa semua di rumah. Itu habis ya Mei semuanya ya. Contoh baju semua. Tapi sekarang kita lihat Ime lebih keren sih. Iya. Usahanya lebih keren. Studionya juga jadi lebih bagus. Rumahnya. Sekarang ada tempat karaoke. Iya. Ada tempat nge-gym. Rumahnya bagus. Ayo karaoke. Ada rooftopnya gitu ya. Iya. Betul. Ya itulah. Apapun yang apa ya? Trial ya itu ya cobaan ya. Kalau kita kuat di saat cobaan, terus kita juga ingat Tuhan, itu pasti kita akan istilahnya jadi seperti indah kupu-kupu ya, lebih kuat ya. Tadinya kita cuma di atas daun ngerayap, begitu berubah jadi kupu-kupu kan kita bisa terbang, bisa lebih tinggi lah istilahnya. Dan kita kayaknya nggak usah sok kuat-kuatin gitu. Kalau pada saat itu aku ngerasanya tuh pelajarannya, lu nggak usah disok kuat-kuatin gitu. Lu terima aja dari teman-teman lu, dari support, dari sekeliling lu. Mereka mau memberikan cintanya untuk lu terima aja gitu. Karena kita memang udah kadang nggak bisa dikuat-kuatin gitu ya. Iya. But then again, kita dengan begitu kita bisa jalan step by step. Tapi benar Mei, itu temen yang support kita itu apa salah satu kayak apa ya? Sumber kekuatan gitu loh saat kita lagi kondisi di bawah atau dalam keadaan lemah gitu. Terus ada temen yang saya dukung ya, saya doain ya gitu. Itu bikin kita kayak dapat kekuatan lagi, tenaga, energi ya. Betul. Dan itu kalau menurut aku ya sebenarnya itu cara Tuhan menolong kita gitu. Ya kalau Tuhan ada di atas sana, terus bagaimana caranya dia nolongin kita? Kan dia nggak mungkin turun gitu ya, kita kaget nanti. Jadi pasti lewat teman-teman, saudara, keluarga, pokoknya semua lewat yang bisa dia salurkan gitu kan. Luar biasa. Ya, itulah what doesn't kill us make us stronger. Dan kami juga percaya sahabat perempuan juga pasti dalam hidupnya itu mengalami masa-masa istilahnya musim-musim kemarau atau musim hujan gitu ya, musim yang terus berganti, ada masalahnya. Ada kalanya mengalami masalah yang sulit, tetapi percayalah, jangan menyerah, terus mengandalkan Tuhan, tetap punya pengharapan, punya iman gitu ya, dan Tuhan pasti berikan pertolongan. Oke, sahabat perempuan, tetap semangat, tetap kuat, dan kalau ada yang mau cerita, mungkin kesaksian atau berbagi, bertanya dan lain sebagainya, ketik aja di kolom komentar. Terus dukung kami dengan cara like, share, and subscribe di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat, kita semua.